Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita menikmati satu hari lagi kebaikan-Nya. Oleh karena itu marilah meminta pertolongan-Nya sehingga kita diberikan kemampuan untuk memahami apa isi hati Tuhan, sehingga kita terus berjuang memuliakan nama-Nya dan memberikan yang terbaik sebagai pelayanan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh ingin bekerja, mengerjakan yang terbaik, dan memuliakan Tuhan dengan apa yang dapat kami lakukan. Berikanlah kami pemikiran yang benar, sehingga kami mengerti apa isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara yang terkasih, saat kita membaca secara penuh perikop ini, maka kita akan melihat apa yang menjadi perbedaan antara anak-anak terang dan anak-anak gelap. Anak-anak terang ialah mereka yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus dan telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang berada dalam kegelapan, mereka yang masih mencintai dosa dan hidup dari berbagai jenis kejahatan. Sehingga ketika kita membacanya, kita dapat melihat sesungguhnya apa yang Tuhan kehendaki dari setiap kita orang percaya. Pada bagian ini, judul yang diberikan pada perikop kali ini ialah manusia baru. Tentu saat kita menyatakan diri sebagai orang percaya, banyak sekali hal yang mungkin membuat kita marah. Akan tetapi hal yang perlu ditanyakan ialah, apakah marah kita hanya karena luapan emosi atau kita marah karena kita sungguh-sungguh menyatakan kebenaran? Banyak orang marah karena apa yang dia inginkan tidak dapat ia terima. Banyak orang marah karena keinginannya tidak dapat terwujud. Banyak orang marah karena apa yang dia rencanakan tidak terlaksana. Tetapi apakah sesungguhnya marah itu adalah dosa? Saya berpikir bahwa sesungguhnya marah bukanlah dosa, karena ketika kita juga melihat dalam kitab suci, para nabi, para rasul, bahkan Yesus sendiri pernah marah. Oleh karena itu marah bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan sebuah dosa. Tetapi kenapa orang percaya diminta untuk mengendalikan kemarahannya? Ternyata karena marah itu bisa menjadi dosa. Saudara yang terkasih, marahnya rasul-rasul, marahnya para nabi, dan marahnya Yesus dalam catatan dalam kitab suci mengandung kesucian akan amarah. Mereka marah karena kebenaran telah dihapuskan. Mereka marah karena kebenaran tidak lagi dijalankan. Oleh karena itu saudara yang terkasih, ketika seseorang marah karena kebenaran, tentu marahnya tidak akan membuat dia menyimpannya berlarut-larut. Marahnya itu akan berubah menjadi kasih yang lemah lembut. Sehingga kemarahan itu tidak boleh disimpan dan tidak boleh dipupuk, karena lama-kelamaan ia akan menjelma menjadi perbuatan yang jahat. Saudara yang terkasih, marahlah dalam kesucian. Karena ketika kita marah dalam kesucian, artinya kita sedang berjuang untuk menyatakan apa yang menjadi kebenaran. Saudara yang terkasih, dari ayat yang kita baca, ketika kita marah, janganlah berbuat dosa. Berarti ada kalanya marah itu tidak menjadi dosa. Tidak menjadi dosa saat apa? Yaitu saat kita berjuang menyatakan kebenaran. Sehingga ketika kita marah, marahlah dengan kasih. Allah itu adil, sehingga ia memusnahkan setiap orang-orang yang menentangnya. Tetapi Allah itu juga Allah yang kasih,
Ia terus menerima setiap orang yang meminta ampun dan pertolongan kepada Dia. Maka kita pun harus memiliki karakter itu. Karena ketika kita hanya memupuk kemarahan dalam diri kita, maka kemarahan itu adalah kemarahan yang percuma, tidak akan membawa kepada kebenaran. Namun, kalau kita marah, bawalah setiap orang kepada kasih Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa ketika kita marah, kita sedang mengasihi mereka, kita sedang membawa mereka dan menuntun mereka kepada kebenaran Tuhan. Saudara yang terkasih, janganlah kita memberikan kesempatan kepada iblis, karena iblis sangat pintar sekali mencari kesempatan, membuat marah kita menjadi dosa, membuat marah kita berkumpul, bertumpuk-tumpuk, dan tersimpan dalam hati, dan nantinya menghasilkan perbuatan yang jahat. Saudara yang terkasih, marahlah untuk kebenaran, marahlah dengan kasih, tegurlah dalam kasih, nyatakanlah dengan keterbukaan. Inilah pesan Tuhan hari ini kepada kita. Kita sebagai anak-anak terang, marilah tegurlah kebenaran dengan kasih. Jangan berdiam diri saat melihat ketidakbenaran, karena ketika kita diam saat melihat dosa, maka kita pun sedang berdosa. Janganlah kita marah sampai matahari terbenam, karena ketika kita marah dan menyimpan itu semua, Tuhan pun akan menghitung kemarahan kita menjadi sebuah dosa. Kiranya kita dapat mengendalikan diri dan semakin mengasihi Tuhan dan mengimitasi, mencontoh Yesus dalam setiap aktivitasnya. Terpujilah Dia. Amin. Bapa di dalam surga, berikanlah kami roh-Mu yang kudus, dan tolonglah kami untuk mengendalikan amarah kami, sehingga marah kami akan membawa setiap orang dan kami juga kepada kebenaran dan kasih-Mu.